Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy dan pentingnya berinvestasi. Please enjoy the video. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang review mengenai P2P lending konsumtif yang aku gunakan teman-teman. Jadi video ini bakal berisi nanti ada review singkat, terus nanti di bagian terakhir video aku bakal kasih keuntungan kerugian berinvestasi di sana, kemudian saran buat teman-teman semua, dan juga mindset investasi ya teman-teman. Nah jadi aku mau disclaimer dulu teman-teman, jadi aku sendiri bukanlah financial planner, aku bukan konsultan keuangan, dan video ini bukan berisi tentang ajakan investasi. Video ini merupakan review jujur dan ini murni dari aku sendiri yang aku tidak terafiliasi dengan 3 company yang aku sebut di review pada kali ini ya. Nah jadi aku juga nggak di endorse untuk ngomong ini, aku hanya mendapatkan referral kalau misalnya teman-teman menggunakan kode yang nanti aku sediakan. Kalau misalnya teman-teman investasi menggunakan kode, sekali lagi aku nggak terafiliasi dengan ketiga platform ini dan ini adalah review jujur dan ini bukan ajakan untuk berinvestasi. Kalau misalnya teman-teman mau investasi, berinvestasi dengan resiko masing-masing, invest at your own risk. Nah jadi teman-teman, kita akan mulai dengan review interface-nya. Jadi 3 platform P2P lending konsumtif yang aku gunakan ini adalah EasyCash, Uangme, dan Asetku. Nanti aku akan mulai dengan pembahasan interface-nya dulu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, Asetku ya teman-teman. Ini adalah interface-nya. Nanti di bagian akhir video aku akan memberikan keuntungan, kerugian, serta saran-saran dan juga masukan investasi ya. Nah, jadi teman-teman kita mulai dari aplikasi yang pertama ya, yaitu P2P lending konsumtif yang bernama Asetku. Kita buka aplikasinya. Nah, jadi berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Asetku ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita buka ke tab yang kedua, ini berisi tentang berita-berita keuangan. Teman-teman bisa baca berita-berita keuangan di sini yang berhubungan dengan Asetku ataupun juga berita keuangan di luar dari aplikasi Asetku ini. Teman-teman bisa lihat ada berbagai macam berita di sini. Nah, kemudian untuk tab yang ketiga ini adalah portofolio kita, teman-teman. Jadi total aset kita berapa? Kemudian total akumulasi penghasilan dari awal kita berinvestasi. Kemudian yang ini adalah penghasilan harian kita. Jadi dia hitungin dalam 1 hari kita bisa mendapatkan uang berapa dengan aset yang kita investasikan ini, teman-teman. Nah, kalau kita klik di sini, ini adalah semua jenis tenor-tenor yang kita ambil. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak. Jadi sistemnya itu kalau kita mau berinvestasi di Asetku, dia ada berbagai macam tenor. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau nggak salah juga ada yang 1 bulan. Jadi enaknya itu dia fleksibel ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan tujuan keuangannya teman-teman. Kalau ini cuman tren grafik harian doang ya teman-teman, sama aja kayak yang di sebelah sini. Nah tapi teman-teman, angka 77.000 ini ada penghasilanku dalam sehari dari aset yang aku investasikan di Asetku. Tapi bukan berarti 77.000-nya kita bisa tarik, karena itu dia cuman hitungin aja teman-teman. Jadi sebenarnya misal kita berinvestasi di tanggal 1 Januari, kita investasi 10 juta. Kita ambil tenor yang 1 bulan nih. Nanti kan kita dapat di bulan Februari tanggal 1, kita dapat 10 juta sekian. Nah, dia akan hitungin hariannya kita dapatnya berapa ribu, dan setiap hari dia bakal masukin ke total aset. Tapi uang itu bukanlah uang yang kita bisa tarik, teman-teman. Karena pada akhirnya kita bisa tarik setelah tenornya itu jatuh tempo ya, teman-teman. Jadi dia cuma bantu hitungin dan dimasukin ke asetnya. Tapi uangnya nggak bisa dicairin. Nanti bisa dicairinnya setelah jatuh tempo dari investasi tersebut ya teman-teman. Sebelah kanan ini cuman profil kita. Ada RM, ada pengaturan, kontak online, bisa juga customer service. Dan ini ada level keanggotaan juga ya teman-teman. Level keanggotaan ini ada banyak tipenya. Ini tergantung seberapa banyak aset yang kita investasikan di Asetku. Kalau normal ini yang paling rendah, kemudian bronze, kemudian silver, kemudian gold, kemudian platinum. Ini semua tergantung dengan jumlah aset yang kita miliki. Semakin banyak asetnya, maka kita bakal dapat hak-hak istimewanya semakin banyak. Ada bonus-bonusnya di bawah ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, aku pribadi aku masih di silver. Jadi kalau misalnya kita nyampe gold, kita bakal dapat bonus-bonus lainnya, teman-teman. Tapi ini jarang kepake juga sih ya. Nah, sekian investasi di platform yang pertama, yaitu Asetku. Kedua ini, P2P konsumtif yang aku gunakan juga, yaitu EasyCash ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat aplikasi EasyCash seperti ini. Jadi EasyCash ini tipenya sama seperti Asetku, dia juga P2P lending konsumtif, di mana pinjamannya bakal disalurkan ke kredit pinjaman konsumtif. Nah, ini di halaman home, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah berbagai tenor-tenor yang bisa diambil dari
7 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, 360 hari. Semakin lama tenor yang kita ambil, maka dia perhitungan bunganya akan semakin tinggi, teman-teman. Dan angka ini adalah angka tahunan ya. Jadi kalau misalnya 7 hari 22%, itu bukannya dalam seminggu dapat 22%, tapi itu 22% yang disetahunkan. Jadi nanti bisa dikali 7 hari bagi 365, itu yang kita dapat ya, teman-teman. Kemudian aset ini adalah total aset yang kita miliki. Jadi dia perhitungannya, dia bukan harian ya, dia hitungannya itu langsung, kalau misalnya kita baru mendapatkan hasil jatuh tempo nih, hari kemarin, nanti baru ditulis di yesterday return-nya, teman-teman. Jadi dia nggak seperti asetku. Kalau asetku dia hitungnya harian. Kalau di sini pas kita mendapatkan bunganya, baru dia masukin ke yesterday return. Tapi kalau total return ini sama, ini adalah akumulasi penghasilan yang kita dapat dari awal berinvestasi. Jadi ini adalah total asetku 175 juta, kemudian total return yang udah aku dapatkan dari awal investasi sampai sekarang itu 14 juta ya, teman-teman. Aku berinvestasi di sini baru 1 tahunan kalau nggak salah. Kemudian balance ini adalah balance yang kita punya. Lending aset ini adalah aset-aset yang udah kita lend ke orang-orang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih ada tenornya macam-macam. Aku ambil yang banyak kan yang 6 bulan ya, 6 bulan, ada juga 60 hari, ada yang 1 tahun aku ambil. Jadi ini macam-macam, teman-teman bisa sesuaiin dengan tujuan keuangan kamu ya. Pas ini adalah tenor-tenor yang dulu yang udah jatuh tempo dan aku ambil hasilnya. Jadi biasanya kalau dalam aplikasi yang satu ini, EasyCash, kalau kamu mau narik uang, itu biasanya butuh waktu hingga 3-5 hari kerja. Jadi misalnya kamu tarik hari Senin nih, mungkin di hari Rabu atau hari Jumat baru nanti uangnya bisa cair ya, teman-teman. Dan selama ini aku berinvestasi sih di sini masih belum ada kendala dan aku masih balik 100% ya, teman-teman. Berikutnya ini adalah untuk profil dirimu sendiri juga, sama seperti asetku, dia juga ada pakai sistem level keanggotaan. Semakin banyak dana yang kamu investasikan, levelnya juga semakin tinggi nantinya. Terus juga ada macam bonus-bonusnya, misalnya bonus kupon 1%, bonus kupon Rp10.000. Nanti kalau misalnya teman-teman investasinya udah lumayan banyak, nanti bisa juga diambil kuponnya, terus dalam pendanaan berikutnya teman-teman bisa pakai kuponnya, supaya teman-teman bisa dapat bunga tambahan. Aku pribadi juga sering mindahin dana dari salah satu platform ke platform lain. Ini tergantung bonus yang bisa aku dapat ya, teman-teman. Jadi aku cukup fleksibel, aku bisa pindah-pindahin dana aku. Kadang dari asetku aku tarik, aku pindahin ke sini. Kadang dari sini aku tarik, aku pindahin ke asetku. Cuman yang susahnya kalau di asetku, kadang kita nggak dapat kuota, karena di asetku itu paling susah untuk mendapatkan kuota dibandingkan yang lain. Ada lebih banyak pendana dibandingkan peminjam ya, teman-teman. Jadi banyakkan pendana itu rebutan, makanya dia sering riset kuotanya tuh setiap jam 10 pagi. Biasanya jam 10 pagi, semua orang udah standby, teman-teman. Jadi dalam 1 menit itu kuota bisa habis. Jadi kalau kamu mau berinvestasi di asetku, biasa kamu harus pasang alarm sebelum jam segitu, biar kamu siap-siap, lalu nanti pas jamnya udah mulai, kamu bisa langsung investasi. Kalau di EasyCash ini, saat kamu mau berinvestasi, itu keuntungannya saat kita mau investasi tuh kita bisa milih sendiri ke siapa uang ini kita akan lend, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai investasi, nanti kita dikasih lihat profil-profil orang yang akan menerima pinjaman kita. Terus juga nanti mereka akan dicantumin keterangannya. Kemudian di bawah mereka akan dicantumin skor kredit mereka, kayak pembayaran mereka selama ini gimana. Nah, biasanya sebelum berinvestasi, aku pastikan orang-orang yang aku pilih adalah orang-orang yang memiliki kredit skornya yang tinggi. Dimana pasti mereka kalau misalnya punya kredit skor tinggi, berarti di masa lalu mereka punya kebiasaan yang baik dalam menyelesaikan utangnya, teman-teman. Dengan kita melakukan itu, kan kita otomatis kita lebih meminimalisir resiko lagi. Jadi kita diversifikasi ke banyak platform, kemudian di platformnya itu kita diversifikasi ke banyak orang lagi. Semakin luas kita sebar dana kita, resiko kita bakal semakin kecil ya, teman-teman. Itulah kenapa kita perlu melakukan yang namanya diversifikasi. Kalau kamu nggak mau melakukan diversifikasi, itu dilakukan untuk meminimalisir resiko. Dan orang yang tidak melakukan diversifikasi adalah mereka yang super yakin dengan investasinya mereka. Contoh kalau misalnya mereka adalah pengusaha properti nih, kemudian mereka benar-benar mengerti dengan investasi properti, ya itulah kenapa mereka bisa mengalokasikan dana yang super banyak di properti. Misalnya 80% dari porto semua ditaruh properti, karena mereka udah benar-benar paham dengan properti itu, teman-teman. Sedangkan kita, kalau kita kan mau minimalisir resiko tujuannya, makanya sebaiknya kita memecah dana kita ke dalam banyak instrumen. Seperti yang aku lakukan tadi, aku kan di awal aku udah jelasin aku punya beberapa instrumen, yaitu saham, reksadana, P2P. Nah, jadi saham itu aku kan udah pecah,
aku ada partnership, kemudian aku ada yang olah sendiri. P2P juga aku pecah lagi, ada P2P konsumtif, nanti P2P konsumtif dipecah lagi, jadi ada konsumtifnya yang asetku, yang uang Easy Cash. Kemudian reksadana juga aku pecah lagi, ada reksadana yang buat nyimpen dana darurat doang, ada reksadana obligasi, ada yang pasar uang. Jadi begitu teman-teman, kita melakukan diversifikasi supaya kita minimalisir resiko ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan kita soal Easy Cash. Nah, aplikasi yang ketiga ini adalah Uangme ya teman-teman. Uangme ini juga sejenis juga, yang hari ini aku bahas semuanya adalah P2P lending konsumtif, dananya itu disalurkan ke kredit pinjaman konsumtif. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih halaman awalnya. Kemudian di Uangme juga sama, teman-teman bisa ambil berbagai macam tenor dengan berbagai macam bunga. Cuman kalau teman-teman perhatiin, bunga di Uangme ini lebih rendah dibandingkan dengan di dua platform P2P lending konsumtif yang tadi ya teman-teman. Ini bunganya cuma 13%, 13,5%, 14%. Kalau dibandingkan yang tadi kan bunganya bisa 17-21%. Kemudian ada yang sampai 25-26%. Kemudian order ini adalah, kalau di sini adalah aset yang kita miliki. Kemudian ini kita juga dihitungin penghasilan hariannya ya teman-teman. Jadi ini total aset yang aku punya 31 juta. Kemudian ada penghasilan hariannya 17.000. Realized total economic benefit ini adalah akumulasi uang yang kita udah dapatkan dari awal berinvestasi. Aku berinvestasi di sini juga udah lumayan lama, mungkin sekitar 1 tahunan ya kalau nggak salah. Nah, ini di bawah ini adalah tenor-tenor yang udah kita ambil. Kemudian ini ya ini cuman seperti biasa, ini cuman profil, ada berita, setting dan lain-lain ya. Jadi kalau di uang Mi ini juga kadang-kadang ada dapat bonus teman-teman. Tapi setahu aku dulu bunganya itu lebih tinggi daripada angka yang sekarang ini teman-teman. Angka yang sekarang kan di angka segini. Dulu pas zaman-zaman awal aku berinvestasi, mereka masih pasang bunga yang lebih tinggi. Itu mereka masih pasang hampir 20% kalau nggak salah. Cuman semakin lama bunganya belakangan ini semakin turun. Aku juga mindah-mindah danaku ya teman-teman. Jadi dari total 3 P2P lending yang tadi, itu aku cukup fleksibel teman-teman. Aku gunakan semuanya. Aku sering pindah-pindah dari salah satu ke yang lainnya. Tapi teman-teman perlu ingat ya, kalau misalnya investasi P2P lending yang konsumtif, itu risknya termasuk gede banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen taruh dana kalian, itu sangat disarankan kalian taruh uang dingin dan juga uang yang siap hilang teman-teman. Karena investasi ini adalah investasi dengan resiko tinggi. Dimana seperti yang kamu ketahui kan, prinsip dasar dari investasi adalah low risk, low reward. Dan high risk, high reward. Semakin rendah resiko, rewardnya juga rendah. Tapi semakin tinggi resiko, rewardnya semakin tinggi. Kalau yang kita lihat dari ketiga P2P lending tadi, teman-teman bisa perhatiin, itu kan bunganya super tinggi ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, itu resikonya juga super besar. Lihat dari tenor-tenor yang bunga yang aku dapat bisa sampai 20%. Waktu itu aku ambil sampai 25%. 25%, terus kalau misalnya teman-teman lanjutin pendana nanti dapat bonus lagi 1%. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ini kan bunganya tinggi banget, returnnya tinggi banget. Seperti yang kita ketahui, kalau inflasi di Indonesia itu berkisar antara 5-6%. Sedangkan investasi di sini menghasilkan lebih dari 20%. Itu artinya jauh mengalahkan inflasi. Dan semakin tinggi returnnya, maka semakin tinggi juga potensi risknya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi sini benar-benar lakukan diversifikasi dulu, terus kamu melakukan riset yang mendalam dulu. Diversifikasi ini tujuannya adalah untuk minimalisir resiko kamu. Jadi semakin luas kamu sebar dana kamu, maka resikonya juga akan semakin kecil ya teman-teman. Jadi contoh nih, misalnya kamu punya dana mungkin katakan 100 juta. Ya udah, kamu jangan langsung 100 jutanya kamu investasikan semuanya di asetku, atau 100 juta langsung semuanya di Easy Cash atau langsung di Uangme. Jangan gitu teman-teman. Jadi 100 juta itu kalian pecah-pecah lagi. Misalnya kalian paling yakin di instrumen yang mana? Kalian paling yakin di asetku. Ya udah, kamu taruhnya mungkin 5 juta atau 10 juta di asetku. Kemudian 5 juta di Uangme, 5 juta di Easy Cash. Nanti kemudian sisanya kamu investasikan di instrumen-instrumen lain yang mungkin lebih rendah lagi resikonya. Kalau yang ini kan termasuk tinggi resikonya. Mungkin yang lain nanti dananya kamu bisa taruh di sahamnya mungkin kamu taruh blue chip, atau bisa juga kamu taruh reksadana. Reksadana kan resikonya ada yang lebih rendah. Misalnya kamu taruh sebagian di reksadana obligasi, sebagian taruh lagi di reksadana saham, sebagian lagi di reksadana pasar uang, dan darurat di reksadana pasar uang. Terus juga dana kamu misalnya 50 jutanya lagi ditaruh di saham. Sahamnya nanti kamu pecah lagi ke dalam berbagai instrumen. Misalnya kamu beli saham blue chip sebagian lagi ya yang buat kamu trading. Jadi intinya kamu harus melakukan diversifikasi ini untuk meminimalisir resiko. Jangan langsung kamu punya 100 juta, langsung 100 juta kamu hajar di asetku ya teman-teman. Itu resikonya super duper tinggi, dimana kalau misalnya kamu buntung, kamu rugi,
asetku kenapa-napa, nggak bisa balikin dana, atau misalnya investasinya gagal, kamu bisa langsung kehilangan semua dana kamu bisa langsung kehilangan 100 juta itu, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kalau mau berinvestasi itu disesuaikan dengan profil resiko kamu. Jangan kamu terlalu dikuasai oleh greed, akhirnya kamu langsung hajar all in ya, teman-teman. Itu benar-benar perlu kamu perhatikan. Nah, setelah kita udah bahas tentang interface dari ketiga platform ini, pertama aku ingin membahas tentang keuntungan dari setiap platform ini ya, teman-teman. Jadi keuntungan pertama adalah ketiga platform ini memiliki imbal hasil atau return yang sangat tinggi ya, teman-teman. Kalau misalnya kita berinvestasi, tujuan kita adalah mengalahkan laju inflasi. Kita ketahui laju inflasi di Indonesia itu dari video sebelumnya, teman-teman bisa cek, itu adalah 5,5% sampai 6% dalam setahun. Jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi, kita harus melebihi dari angka tersebut untuk kita bisa mendapatkan return. Nah, jadi ketiga platform ini udah memenuhi, kalau misalnya asetku bisa mengembalikan return hingga 17-21%. Terus kemudian begitu juga dengan Easy Cash yang udah bisa balikinnya di atas 20%. Uangme juga. Tapi angka return ini nggak selalu segitu ya, teman-teman. Angka returnnya ini pasti naik turun bergantung dengan performa company di saat itu. Kalau teman-teman misalnya udah investasi cukup lama di ketiga platform ini, teman-teman pasti tahu kalau misalnya di awal investasi asetku bahkan kasih returnnya lebih gede lagi. Terus pas zaman-zaman pandemi waktu itu agak turun. Hal itu disebabkan kalau misalnya di kala pandemi kan income orang menurun. Jadi otomatis mereka dalam melend uang ya, dalam meminjamkan dana borrower, dalam menyalurkan dana, mereka akan lebih konservatif, teman-teman. Jadi artinya dana yang disalurkan semakin dikit, terus investornya juga yang bisa berinvestasi semakin dikit. Dengan begitu keuntungan perusahaan juga makin menurun. Karena perusahaannya keuntungannya menurun, maka bunga yang kita dapat juga akan semakin rendah. Jadi bunganya ini naik turun nanti pasti disesuaikan sama company-nya. Jadi teman-teman yang udah investasi cukup lama di ketiga platform ini, teman-teman pasti tahu kalau misalnya dulu Uangme kalau nggak salah returnnya 20-an% ya, teman-teman. Sekarang hanya belasan persen. Ini mungkin lagi disesuaikan sama company-nya. Keuntungan kedua, yaitu ketiga platform ini sudah either diawasi atau memiliki izin dari OJK. Kalau misalnya teman-teman pengen cek, teman-teman bisa ke Google, kemudian teman-teman ke websitenya OJK, lalu teman-teman bisa download tuh PDF yang berisi tentang company atau perusahaan-perusahaan di Indonesia yang udah lulus dari OJK ini. Ini aku tunjukin di gambar ini ya, teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi teman-teman bisa cek di list ini ya, nomor 37, 40, dan 95. Itu adalah ketiga platform P2P lending konsumtif yang aku gunakan, yaitu Asetku, Easy Cash, dan Uangme ini. Teman-teman bisa lihat dari ketiga platform ini semuanya udah either itu berizin atau sudah diawasi. Ini bedanya berizin sama diawasi itu, kalau maksudnya kalau diawasi itu artinya mereka udah punya izin yang harus diperpanjang setiap tahunnya, teman-teman. Kalau misalnya mereka udah berizin, itu artinya mereka udah dapat izin yang permanen, yang nggak perlu diperpanjang setiap tahun. Jadi keduanya sama aja ya, teman-teman. Kemudian keuntungan berikutnya adalah adanya RM atau Relationship Manager. Jadi di asetku nanti kita akan di-assist oleh salah satu RM, teman-teman. Jadi nanti kita bakal masukin kode RM. RM itu yang bakal ngasih kita kalau misalnya nanti kita ada pertanyaan atau ada keluhan apa, kita bisa kontak ke RM-nya. RM-nya nanti bisa bantuin komunikasikan ke perusahaannya. Bahkan kalau misalnya kita pengen investasi di asetku nih, kadang kan kita nggak kebagian kuota tuh. Kita bisa aja kalau misalnya dana kita gede, kita kontak RM-nya, nanti RM-nya bantu kita supaya kita bisa langsung masukin dana gedenya itu ya. Nah, RM ini cuma ada di asetku. Kalau misalnya kedua platform lain yaitu Uangme dan Easy Cash, mereka belum ada ya, teman-teman. Berikutnya, keuntungan berikutnya adalah TKB 90 yang super tinggi, yaitu 100%, teman-teman. Nah, jadi seperti yang udah aku cerita, pengalamanku selama 1-2 tahun berinvestasi di ketiga platform ini adalah 100% pengembalian, teman-teman. Jadi selama ini belum ada dana yang gagal balik ke aku, semuanya aku terima beserta dengan bunga-bunganya, belum ada yang telat juga. Tapi apakah TKB 100% ini artinya semua peminjam di sana itu bayarnya tepat waktu dan selalu bayar, teman-teman? Jawabannya adalah enggak. Pasti ada juga yang gagal bayar. Pasti dari sekian banyak orang ada yang gagal bayar. Nah, tapi TKB ini diukur dari pengembalian dana ke para lender atau para investor. Jadi kalau misalnya ada borrower nih yang nggak balikin dana, tapi somehow perusahaan P2P lendingnya bisa balikin dana, entah itu menggunakan keuntungan operasional atau keuntungan bunga dari para peminjam lain, atau misalnya menggunakan asuransi atau dana provisi.
Jadi intinya kalau mereka tetap bisa mengembalikan semuanya ke para investor atau para lender, maka akan tetap dihitung 100% dan dihitung berhasil teman-teman pembayarannya. Jadi ini bukan berarti para borrower semua 100% bayar ya, tapi ini adalah kemampuan dari P2P lending untuk menyelesaikan tanggung jawabnya ke para investor atau para lender. Nah, jadi dari beberapa tahun pengalamanku itu kan semuanya 100% kembali. Apakah ini menjamin di masa depan bakal terjadi hal yang sama? Jawabannya enggak teman-teman. Ya makanya itu kembali lagi ke investasi ini adalah investasi yang beresiko. Keuntungan berikutnya adalah tenor yang fleksibel. Nah, jadi teman-teman seperti yang udah aku tunjukin tadi di interface-nya, kalau ketiga platform ini memiliki tenor yang fleksibel banget ya. Teman-teman bisa pilih kan, bisa dari 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, ada 3 bulan. Ada juga yang kalau teman-teman nggak mau pusing, mau investasinya lebih long term dan juga lebih tinggi bunganya, bisa ambil yang 1 tahun. Nah, jadi ini sangat membantu kita buat kita yang misalnya kita mau investasiin uang ini dan kita misalnya punya tujuan keuangan, misalnya 1 tahun lagi kita pengen beli apa. Nah, kita bisa sesuaikan, kita bisa manfaatkan ini dengan menggunakan tenornya, teman-teman. Jadi menurutku ini adalah satu pro yang bermanfaat banget buat kita. Namun kalau aku pribadi, aku selalu menginvestasikan di long term ya, teman-teman. Kemudian keuntungan berikutnya adalah investasi di P2P lending konsumtif ini bersifat sangat pasif ya, teman-teman. Jadi teman-teman cuma perlu nyediain dana di awal, taruh uang, kemudian udah teman-teman nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Ya, tapi sebelum berinvestasi emang sih kita perlu melakukan analisa, kita lihat dulu company-nya gimana, terus kita lihat dulu prospeknya, terus lihat dulu gimana cara kerjanya dan disalurkan dananya ke siapa aja. Kalau dananya disalurkan ke siapa aja, jadi biasanya ini akan didiversifikasikan secara instan ya teman-teman, secara auto. Kalau di asetku ini, kalau misalnya kita contoh, kita katakan kita lend 10 juta nih, dia nggak langsung 10 juta itu disalurkan ke 1 orang, tapi dia pasti nanti disalurkan ke berapa puluh orang misalnya, disebar lagi dananya. Ini supaya resikonya semakin minim lagi ya. Kalau misalnya di Easy Cash, itu sebelum kita berinvestasi, kita bisa milih dulu siapa yang mau kita pinjamkan uangnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di interface tadi kan. Nanti pasti ada dikasih listnya siapa aja calon borrower kita. Kita bisa pilih nih orang-orangnya siapa yang mau kita lend dananya, disesuaikan dengan level kredit mereka ya. Nah, untuk minimalisir resiko kita bisa aja nih kita pilih orang-orang yang memiliki kredit yang tinggi ya teman-teman. Nah, jadi diversifikasinya ini udah sangat bermanfaat banget ya untuk minimalisir resiko yang. Nah, kemudian keuntungan berikutnya lagi adalah ketiga platform ini biasanya suka memberikan kupon-kupon atau bonus-bonus gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi, kadang dikasih bonus nih, kayak misalnya bonus kupon 1%. Nanti kalau kita berinvestasi, aturan bunga 20% jadi 21%. Atau kadang juga dikasih bonus langsung uang tunai teman-teman. Kalau misalnya kita investasi segini, nanti dapat 50.000 setelah kita cairin atau jatuh tempo. Kupon-kupon itu bisa teman-teman manfaatkan. Aku pribadi juga aku sangat fleksibel ya. Kadang kalau misalnya asetku lagi nggak ada kupon, jadi bisa aja aku tarik dana dari asetku, kemudian aku pindahkan ke instrumen lain yang lagi ada kupon. Jadi aku cukup fleksibel di sini dan aku selalu manfaatin semua kupon-kupon yang disediakan ya teman-teman. Ini tujuannya ya supaya maksimalin tingkat return yang kita bisa dapat. Nah, karena aku mainnya cukup fleksibel, ini berarti ini juga nggak nutup kemungkinan nih kalau misalnya nanti misalkan katakan di masa depan pasar saham sedang anjlok atau saham lagi murah-murahnya, lagi pada under value. Nggak nutup kemungkinan nih, bisa aja aku ambil tarik dari dana P2P lending konsumtifku, kemudian aku gunakan untuk membeli saham yang lagi salah harga. Jadi aku cukup fleksibel dengan hal ini. Biasanya aku lihat aja peluangnya lagi ada di mana ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas keuntungan berikutnya, yaitu berinvestasi di ketiga platform ini bisa dimulai dengan modal yang sangat minim. Kita udah bisa mulai dengan investasi dengan 1 juta, 2 juta, itu artinya kita bisa investasi dengan dana yang sangat minim ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi bagi teman-teman semua untuk nggak mau berinvestasi. Bahkan kalau misalnya teman-teman merasa, wah ini masih terlalu gede, aku butuh yang lebih kecil lagi, teman-teman bisa juga pakai instrumen lain seperti reksadana. Itu zaman sekarang investasi bahkan 50.000, 10.000, 100.000 itu udah bisa ya teman-teman. Bahkan beli saham pun ada juga saham yang di bawah 100.000. Jadi zaman sekarang investasi itu bisa dimulai dengan modal minim, nggak ada alasan untuk kamu mulai. Kalau di zaman dulu ya seperti yang kita ketahui, kalau di zaman dulu saham itu kalau mau beli mungkin butuh 50 juta, butuh berapa puluh juta, tapi zaman sekarang nggak demikian ya teman-teman. Semuanya semakin bisa diakses oleh retail. Berikutnya, tadi kan kita udah bahas keuntungan-keuntungan dari berinvestasi di ketiga platform tersebut. Sekarang aku juga bakal bahas nih kerugian-kerugian atau potensi risknya ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah sesuai prinsip dasar investasi, yaitu low risk, low reward. High risk, high reward. Itu artinya investasi yang memberikan return yang rendah
itu risikonya juga rendah biasanya. Dan investasi yang memberikan return tinggi akan memiliki risiko yang tinggi juga. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, investasi di ketiga platform ini memberikan return yang tergolong tinggi ya, lebih dari 20-an%, ada yang belasan persen, ada yang 20-an%. Nah, ini termasuk sangat tinggi ya teman-teman. Jadi karena returnnya cukup tinggi, bisa dibilang ini resikonya juga termasuk tinggi teman-teman, tergolong tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui, dana yang kita masukkan ke tiga platform ini akan disalurkan ke pinjaman konsumtif. Jadi dana ini disalurkan ke mereka yang misalnya butuh pinjaman untuk beli HP, misalnya beli kamera, beli motor, atau apapun itu. Nah, itulah mengapa risikonya bisa dibilang tergolong tinggi. Makanya dari tadi aku sebut kenapa kita perlu yang melakukan yang namanya diversifikasi. Dan juga aku berkali-kali sebut kalau misalnya teman-teman mau invest di sini, teman-teman benar-benar gunakan dana dingin kalian, taruh uang yang kalian siap hilang, teman-teman. Kerugian kedua yaitu kuota yang terbatas dan bunga yang naik turun. Jadi untuk kuota yang terbatas ini hanya berlaku di asetku ya. Jadi di asetku ini, zaman sekarang susah banget untuk mendapatkan pendanaan. Ini karena lebih banyak lender ketimbang borrowernya pastinya, teman-teman. Jadi karena banyaknya lender ini, jadi otomatis kalau misalnya kita mau lend uang, itu kita harus sesuaikan dengan kuota yang tersedia, teman-teman. Biasanya kuota mereka akan di-reset setiap jam 10 pagi. Jadi aku sangka kalau misalnya teman-teman pengen investasi di asetku nih, teman-teman bikin aja alarm jam 9.58 atau 9.59. Nanti teman-teman jam segitu udah siapin tuh. Pas jam 10 teng, teman-teman langsung investasi. Itu pun kadang masih nggak dapet ya teman-teman. Kadang kan itu berlomba dengan puluhan ribu orang mungkin. Tapi untuk di kedua platformnya yaitu Uangme dan EasyCash itu nggak ada ya teman-teman. Sampai sekarang masih mudah untuk mendanai. Atau kalau misalnya nanti kedepannya bakal sama juga kayak asetku. Nah, hal ini bisa terjadi gini karena asetku itu memiliki market share yang jauh lebih besar ketimbang kedua platform yang tadi teman-teman. Sepengetahuanku, asetku itu udah salah satu market leader di bidang P2P lending konsumtif ini kalau di Indonesia ya teman-teman. Kerugian berikutnya adalah beban moral. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, investasi di P2P lending konsumtif ini masih menjadi perdebatan ya teman-teman. Ini benar-benar terjadi polarisasi. Ada yang misalnya kalau suka banget, ada yang kalau benci banget ya teman-teman. Karena P2P lending ini disalurkan ke pinjaman konsumtif. Jadi ada sebagian orang yang nggak mendukung hal tersebut. Jadi berinvestasi di ketiga platform ini kembali lagi ke idealis dari teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman mau lend ke pinjaman konsumtif atau enggak. Jadi ini kembali ke pilihan teman-teman masing-masing. Karena setiap orang pasti memiliki value yang berbeda-beda. Ada orang yang berinvestasi hanya di sesuatu yang bersifat syariah, atau misalnya hanya berinvestasi nggak mau yang seperti ini. Pilihannya kembali lagi ke tangan teman-teman masing-masing. Namun kalau aku pribadi, aku tidak berinvestasi sepenuhnya di sini. Jadi ini hanya sebagian danaku yang aku taruh di ketiga platform ini. Aku juga memiliki investasi lain seperti reksadana sama saham. Dan juga aku memiliki mindset bahwa platform ini nggak sepenuhnya juga pasti digunakan untuk pinjaman konsumtif. Mungkin ada juga orang yang meminjam, misalnya mereka mau beli HP atau mau beli kamera, tapi mereka beli HP digunakan untuk keperluan bisnis misalnya. Atau mereka beli kamera digunakan untuk keperluan content creating. Mungkin mereka menggunakan pinjaman konsumtif untuk beli motor, kemudian motornya dipakai buat menghasilkan uang. Jadi kalau menurut aku pribadi ini pasti nggak sepenuhnya untuk pinjaman konsumtif juga. Cuman ini kembali lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Makanya kenapa aku sebut di sini ada beban moral ya teman-teman. Cuman mau berinvestasi di sini atau enggak itu tergantung ke pilihan dari kalian masing-masing. Kemudian kerugian berikutnya adalah keuntungan di masa depan belum tentu bisa sama dengan keuntungan yang udah terjadi di masa lalu ya teman-teman. Tadi aku udah cerita 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, aku investasi dari awal investasi sampai sekarang masih belum pernah ada kendala, belum pernah ada danaku yang nggak kembali. Tapi kan hal ini nggak bisa menjamin bahwa di kedepannya bakal terjadi hal yang sama, di mana dana kita 100% kembali lagi. Nah, walaupun misalnya P2P lending konsumtif ini udah ada penjaminnya atau udah di backup sama perusahaan asuransi, tapi kan belum tentu perusahaan asuransi itu kuat menalangin kalau misalnya terjadi gagal bayar yang secara masif. Misalnya semua orang nggak bayar utangnya, teman-teman. Apakah asuransinya masih bisa menanggung? Jadi seberapa kuat perusahaan asuransinya bisa menanggung ya, teman-teman. Nah, dan juga di channel YouTube ini aku memberitahukan aku investasi di sini. Ini bisa jadi warning juga buat teman-teman. Kalau misalnya nanti suatu saat aku kenapa-napa, misalnya dana aku nggak bisa ditarik, kan bisa aja aku kasih tahu ke teman-teman juga. Supaya teman-teman misalnya nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. Jadi istilahnya kalau misalnya nanti aku kenapa-napa, jadi aku yang jadi tamengnya dulu, biar teman-teman nggak kenapa-napa. Teman-teman bisa terhindar dari kegagalan yang aku alami. Nah, jadi teman-teman tadi kita udah bahas tentang keuntungan investasi di ketiga platform, kemudian juga kerugian investasi di ketiga platform. Kemudian berikutnya aku ingin bahas adalah saran
bagi teman-teman dan mindset keuangan. Jadi saran yang pertama adalah kalau teman-teman pengen berinvestasi, teman-teman berinvestasi menggunakan uang dinginmu. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali menggunakan uang panas. Jangan misalnya uang ini buat kebutuhan keluarga, misalnya uang ini uang makan yang harusnya dipakai buat beli kebutuhan, teman-teman malah masukin ke investasi. Itu sangat beresiko ya teman-teman. Kalau misalnya nanti investasinya kenapa-napa, nggak mungkin dong kita nggak makan ya. Aku berkali-kali mengingatkan bahwa kalau mau investasi bener-bener gunakan uang dingin. Jadi dana yang aku gunakan tadi buat ketiga platform ini itu juga adalah uang dinginku, dimana kalau misalnya uang itu nggak ada pun itu nggak mempengaruhi kehidupanku sama sekali sebenarnya. Jadi teman-teman gunakan uang dingin dalam berinvestasi. Yang kedua, melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu tujuannya adalah untuk minimalisir resiko. Dengan kita melakukan diversifikasi, itu otomatis kita udah bagi dana kita ke banyak keranjang. Jadi kalau misalnya ada satu instrumen yang gagal, kita nggak langsung kehilangan semuanya. Nah, aku juga berinvestasi di ketiga platform ini ada bagian dari diversifikasiku. Jadi portoku seluruhnya nih pasti dibagi-bagi lagi. Ada saham, ada reksadana. Nanti reksadana juga misalnya didiversifikasi lagi. Ada reksadana yang obligasi, reksadana yang saham, reksadana yang misalnya pasar uang buat dana darurat. Terus nanti juga kalau saham juga investasinya dibagi lagi. Ada yang misalnya aku taruh di blue chip, ada yang aku taruh di yang sedikit lebih high risk. Nah, kemudian P2P juga, P2P dibagi dua, ada konsumtif dan produktif. Konsumtifnya kita bagi lagi ke misalnya ketiga platform tadi ya, ke asetku, Easy Cash, sama Uangme. Jadi kita nggak langsung semua dana kita taruh di asetku. Wah, jangan teman-teman, itu resiko banget. Jadi dengan kita melakukan diversifikasi ini kan otomatis kita lebih aman ya. Kayak tadi, misalnya aku taruh di asetku, Easy Cash sama Uangme. Kalau misalnya asetkunya kenapa-napa, aku masih punya dana dari Easy Cash atau dari Uangme yang bisa ngasilin aku uang dan bisa mengcover kerugian dari asetku yang tadi, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya dana kita cuma semuanya di satu platform, semuanya di asetku, tahu-tahu asetku kenapa-napa, kita bakal habis, teman-teman. Dana kita ludes sih semuanya, teman-teman. Pernah ada juga quotes, jangan mengetes kedalaman suatu sungai dengan langsung menyemplungkan kedua kaki kita. Kalau kita pakai dua kaki langsung, ternyata airnya dalam, kita langsung tenggelam ya, teman-teman. Sedangkan kalau kita tes pakai satu kaki dulu, kalau misalnya ternyata airnya dalam, kan kita masih punya berpijak pada satu kaki lainnya. Jadi kita nggak langsung kecebur ya, teman-teman. Makanya teman-teman dalam berinvestasi, ya teman-teman diversifikasiin aja. Misalnya teman-teman punya dana 1M nih, yang nggak langsung semuanya 1M ditaruh di asetku. Nggak gitu ya, teman-teman. Pasti teman-teman mungkin bagi lagi 50 juta taruh di asetku, 50 juta taruh di Easy Cash, 10 juta taruh di Uangme. Nanti sisanya teman-teman investasiin lagi ke instrumen lain, misalnya properti atau saham atau apapun itu, atau yang teman-teman benar-benar kuasain ya. Kemudian saran yang terakhir, ini saran yang cukup penting tapi ini sering banget dilupakan, yaitu kamu sebaiknya mereinvestasikan semua profit yang kamu dapat. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan contohnya, aku tampilin aku dapat 70 juta sekian. Nah, itu kan profit yang aku dapat. Nah, bukan berarti dengan aku punya profit 70 juta itu, aku langsung 70 juta aku pakai buat foya-foya, buat beli semua barang yang aku inginkan, buat travel sesuka aku kemanapun. Terus aku pakai buat foya-foya, buat have fun, beli semua barang yang aku mau, bahkan nggak aku butuh pun aku beli. Terus aku gunakan buat nyicil sana sini. Nggak gitu ya, teman-teman. Keuntungan yang aku dapat, semuanya aku reinvestasikan. Aku masukin ke instrumen investasi supaya menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi semua dana tersebut aku reinvestasikan, aku bikin mereka semua bekerja menghasilkan uang lagi. Jadi istilahnya kita udah membuat, misalnya kita punya uang nih, uangnya udah memiliki anak-anak dari uang tersebut, itu kita pekerjakan lagi supaya anak-anaknya memiliki cucu dari uang. Jadi begitu aja seterusnya, teman-teman. Jadi kita mereinvestasikan semua keuntungan yang kita udah dapat. Nah, ilmu ini aku pelajari dari buku The Richest Man in Babylon. Di buku itu dikisahkan bahwa Arkad yang dulunya miskin, kemudian dia benar-benar paham dengan konsep compound interest ini, di mana semua keuntungan dia pakai buat reinvestasi. Dan begitu seterusnya, teman-teman, sampai menggulung, akhirnya jadi besar banget ya, teman-teman. Dan juga kenapa aku nggak pakai 70 jutanya itu buat misalnya foya-foya atau apa. Karena jawabannya adalah, sebenarnya aku udah cukup bahagia dengan kehidupanku sekarang, teman-teman. Aku bisa makan sehari 2 kali, bisa punya tubuh yang sehat, bisa investasi. Jadi maksudnya aku udah cukup bahagia sehingga aku nggak perlu pakai uang itu untuk dipakai buat foya-foya lagi, teman-teman. Jadi aku gunakan semuanya buat investasi, buat masa depan. Karena bagi aku hal yang paling menyenangkan adalah membuat passive income atau menghasilkan uang di saat kita tanpa bekerja ya, teman-teman. Dan juga dengan kita melakukan hal ini artinya kita sedang membeli kebebasan kita di masa depan. Dimana nanti suatu saat aset kita bakal menghasilkan uang banyak banget sampai kita nggak kerja pun asetnya udah bekerja buat kita, teman-teman. Karena
pada akhirnya kebahagiaan yang paling sesungguhnya adalah kebebasan, dimana kamu bisa melakukan semua hal yang kamu suka tanpa kamu peduli dengan uang lagi ya teman-teman. Jadi yang penting kita pikirin masa depan, masa ini kita nggak usah nikmati dulu, kita tahan dulu deh teman-teman. Karena investasi itu pada dasarnya adalah seni menunda kesenangan. Teman-teman bisa nonton videoku yang sebelumnya. Aku membahas tentang Stanford Marshmallow Experiment, di mana orang yang bisa menunda kesenangannya dengan baik itu rata-rata bisa memiliki kesuksesan jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang nggak sabaran teman-teman. Nah teman-teman bisa coba nonton video yang satu itu. Nah sekian pembahasan kita pada kali ini. Aku udah bahas banyak banget, udah tunjukin juga interface-nya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau berinvestasi, teman-teman juga bisa gunakan kode referralku biar mendapatkan bonus. Nanti akan aku cantumkan di layar dan juga deskripsi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau masukan atau misalnya mau sharing mengenai pendapat ataupun pengalaman, teman-teman juga boleh share di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama belajar mengenai instrumen yang satu ini. Semoga videoku bisa bermanfaat. Maaf kalau videonya agak panjang. Kalau misalnya teman-teman suka video ini bisa kasih like, kemudian kalau teman-teman nggak suka bisa kasih dislike. Kemudian bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa juga share ke teman-teman dari kalian. Semoga video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Mungkin nanti di video berikutnya aku bahas tentang instrumen-instrumen lain juga yang aku gunakan. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.